Ya, saudara, 12 April 2017, hari Rabu ini, KPU DKI Jakarta menggelar perhelatan debat pemimpin Jakarta untuk Pilkada putaran kedua, dan berbagai persiapan sudah dilakukan, baik oleh kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta tentu KPU DKI. Dan bagaimana juga persiapan menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April nanti, apa saja yang kemudian Anda, warga Jakarta, harus siapkan. Jangan sampai terlupa, kita akan mengupasnya, ngobrol santai saja untuk terutama debat nanti malam bersama Ibu Betty Epsilon Idrus. Ini orang paling sibuk untuk debat nanti malam, anggota KPU DKI Jakarta, dan Muhammad Kodari, analis politik dari Indobarometer, sahabat Sapa Indonesia nih, yang kita ketemu lagi nih di final sekarang kan ya, Mas Kodari. Mbak Betty, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Apa sih yang berbeda? Tadi Pak Jarod, Pak Ahok, dan Mas Anies, Mas Sandi. Iya nih, ada yang baru dan kita mau tahu apa segala macam. Sebetulnya mereka udah ketemu sekarang? Sudah tahu apa yang baru gitu? Ya. Boleh nggak kita tahu apa sih yang baru nih untuk final nanti malam? Sudah kami sampaikan kepada tim kampanye bahwa debat terakhir, ini debat pamungkas, betul-betul pamungkas, karena ini putaran kedua, kami hanya melakukan 1 kali debat. Jadi ada yang berbeda, yaitu format selain mereka akan diberikan pertanyaan melalui Mbak Ira, nanti moderator dari panelis. Mas Kodari senang tuh katanya Mbak Ira lagi. Sebenarnya saya lebih senang Mas Bayu sih. Iya, beda. Di siaran sama sebelum siaran beda. Nanti terus ada juga pertanyaan dari mereka, jadi nanti pertama yang membedakan adalah ada pertanyaan dari komunitas. Jadi komunitas kami ambil dari isu, sub-isu yang sudah kita tentukan, tadi sudah dibacakan di Kompas TV, lalu kemudian komunitas tuh dapat langsung bertanya terkait dengan persoalan hidupnya sebagai masyarakat DKI Jakarta langsung kepada calon gubernur dan wakil gubernurnya. Teman-teman dari komunitas ini menjadi audiens atau penonton? Mereka menjadi audiens juga, tapi sebelumnya ada beberapa perwakilan dari mereka. Kami sudah melakukan brainstorming. Kira-kira Anda selaku yang bergerak di sehari-hari memanfaatkan transportasi publik misalnya, apa sih yang Anda rasakan, apa yang ingin diperbaiki sebagai warga DKI Jakarta? Misalnya terkait dengan isu penataan Pantai Utara DKI Jakarta. Sebagai nelayan, apa sih yang Bapak rasakan begitu, dan apa yang ingin Bapak sampaikan dari seorang masyarakat kepada publik, kepada calon gubernur dan wakil gubernur? Kalau nanti pertanyaan dari moderator adalah ada panelis lagi yang membantu untuk menyiapkan seperti itu. Kalau dari komunitas betul-betul apa adanya dari komunitas. Jadi pasangan calon ini betul-betul menerima pertanyaan dari masyarakat Jakarta, karena temanya dari masyarakat untuk masyarakat. Menarik nggak, Mas Kodari? Nah, itu yang akan kita sampaikan. Memang kita penasaran ya dengan debat putaran kedua ini, apa sih yang baru, dari debat yang kedua ini? Karena kita sudah menyaksikan 3 debat sebelumnya, 3 debat resmi. Debat resmi dari KPUD dan debat-debat yang difasilitasi oleh televisi swasta. Nah, dari perbandingan 2 debat itu memang terus terang ya, sampai sejauh ini saya menilai debat swasta lebih menarik ketimbang debat yang diselenggarakan oleh KPUD. Mungkin ini dibatasi oleh aturan-aturan formal. Saya melihat kalau dalam debat di televisi swasta itu kan memang dia lebih cair, lebih cair. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal dan biasanya memang yang personal ini menarik. Kalau diskusi mengenai program itu, apalagi yang berat-berat, kan orang suka pusing gitu. Tetapi pertanyaan bagaimana pendapat Anda tentang Soeharto misalnya, orang juga penasaran begitu, atau hal-hal yang sifatnya lebih pribadi. Dan menurut saya itu juga penting. Barangkali kalau memungkinkan, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan di luar program juga tetap bisa diajukan begitu. Jangan terlalu kaku banget lah teman-teman KPUD ya. Karena apa? Kita memilih pemimpin itu kan bukan cuma program, tapi juga kita pengen lihat sikap, pandangan politik, ideologi dan seterusnya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang selama ini belum kelihatan dari acara debat KPUD begitu. Jadi KPUD memang agak terpaku dengan bahwa yang namanya debat itu adalah program. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat atau kita bicara program, selama ini sudah terakomodasi. Mungkin jangankan penonton, calonnya juga udah bosen kali ngomongin hal-hal yang sama, bolak-balik ke sana lagi begitu. Jadi saya kira perlu dipikirkan suatu cara untuk membuat debat ini lebih punya daya tarik lah dibandingkan dengan apa yang kita duga sebelumnya. Bahwasanya kemudian ada pertanyaan dari
masyarakat, dari komunitas, itu menarik juga ya. Kita tunggu pertanyaan apa yang akan keluar dari masyarakat. Karena pengalaman saya sebagai orang survei, kalau kita punya pertanyaan terbuka ditanya sama masyarakat, itu seringkali pertanyaannya atau jawabannya tidak terduga begitu. Itu menarik. Yang penting menurut saya adalah bahwa tolong dijaga perwakilan dari masyarakat ini dari kelompok yang netral begitu. Jangan sampai ada kesan bahwa ada keberpihakan atau subjektivitas dari KPU, dari KPUD ketika memilih orang siapa yang akan berbicara begitu. Ya. Jangan sampai kemudian muncul si A, habis itu nanti muncul di sosial media, oh si A itu kan sebetulnya tim sukses paslon nomor sekian begitu. Nah itu pasti runyam. Ujung-ujungnya nanti legitimasi dan kredibilitas KPUD akan terganggu. Ya, bagaimana menjaga itu tuh Jadi untuk komunitas yang hadir nanti malam? Jadi kami sudah membentuk task force, jadi ada kelompok kerja terdiri bukan dari KPU, tapi dari mereka yang akademis dan profesional. Mereka punya kelompok-kelompok yang kemungkinan dapat ditanyakan, lebih dieksplor terkait dengan siapa mereka sebagai warga DKI Jakarta, begitu ingin bertanya langsung kepada pasangan calonnya. Jadi sudah ada task force-nya, kami sudah FGD, brainstorming terkait dengan apa sih yang Anda rasakan, apa yang ingin Anda ungkapkan kepada calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, kalau boleh tahu, jadi nanti malam itu komunitas akan ditanya oleh moderator, siapa yang mau tanya semua tunjuk tangan, kemudian moderator yang memilih, atau bagaimana? Atau sudah disetting si A akan bertanya, ada gilirannya komunitas atau gimana? Iya, jadi kemarin kami sudah bentuk kelompok-kelompok kecil, komunitasnya sudah diskusi dari mereka untuk mereka. Jadi mereka sudah akan memilih bapak saja yang bertanya atau ibu saja yang bertanya nanti. Dan mereka sudah mempersiapkan itu. Betul, mereka sudah mempersiapkan itu. Jadi nanti kami sudah ada fakta integritas juga, Mas, bagi komunitas itu. Jadi tidak sama seperti moderator dan panelis ya. Betul, jadi nanti tidak menunjukkan keberpihakan begitu ya. Sebelum dan setelah debat ini sampai dengan nanti hari H ketika pemungutan suara. Dan selain itu juga ada ini, Mas, crossfire, jadi debat dari wagub ke wagub, terus dari gubernur ke gubernurnya. Itu agak berbeda daripada yang pada putaran pertama dan yang kemarin. Iya. Nah, saya setuju nih sama Mas Kodari, apa yang kemudian sedikit berbeda, karena kalau visi dan misi orang sudah cukup hafal dari masing-masing calon, terutama calon nomor 2 dan nomor 3. Nah, apa kemudian yang kemudian bisa muncul berbeda dalam debat nanti malam? Bentar ya Bu Betty, Mas Kodari, kita sambung setelah jeda. Tetap bersama kami. Ekonomi. Soal bagaimana harga bahan pokok bisa terjangkau di kantong rakyat. Tapi juga soal bunga kredit supaya cicilan tidak makin pahit. Pada akhirnya, ekonomi membantu mencapai impian kita dengan buka usaha atau liburan kemana saja. Kompas Bisnis, panduan arah bisnis Anda. Lagi panas banget. Luwak White Coffee Ice. Seger. Berasa seru banget. Luwak White Coffee Ice. Pengen asik banget. Luwak White Coffee Ice. So refreshing. Makin romantis. Luwak White Coffee Ice. Seger, nyaman diminum. The real white coffee. Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. Pertama di Indonesia, Sonsi Drink. Taste the double C plus D. Sonsi Drink. Gue suka nih. It's fresh. Sonsi Drink. Taste the double C plus D. Sonsi drinknya mana? Berita menarik dan informatif di sekeliling kita.
disampaikan berbeda di Etalase setiap minggu pukul 11 siang di Kompas TV. Ya, kami lanjutkan. Ini saya masih mencoba untuk membongkar bocoran-bocoran kecil untuk debat final dari Pilkada DKI Jakarta untuk putaran kedua. Mas Kodari mungkin ingin apa lagi yang diharapkan supaya misalnya moderator bisa mengejar mungkin pertanyaan? Ya, saya kira sebetulnya memang harus dibuka ruang ya bagi moderator untuk bertanya lebih jauh. Apalagi kita punya moderator Ira Kusno, seorang jurnalis kawakan. Tuh, kan? Buat Mulai apa? kesebutkan. Buat apa seorang jurnalis kawakan ditaruh di situ? Ya. Dia ditaruh di situ kan bukan cuma karena wajahnya saja, Ya. iya kan? Tetapi karena kemampuannya. Nah, kemampuan seorang Ira Kusno menurut saya bisa kita percaya. Jadi jangan hanya membaca soal. Betul, betul. Nah, memang selama ini debat-debat oleh KPU, KPUD itu terkesan kalau menurut saya sudah seperti pakem begitu ya. Pokoknya pertanyaan sekian menit, jawaban sekian menit. Saya kira perlu ada segmen-segmen sebetulnya di mana elaborasi itu dimungkinkan. Kalau memang tidak dimungkinkan di semua segmen ada elaborasi oleh moderator. Jadi terus terang buat saya sih sayang banget seorang Ira Kusno dengan pengalaman yang begitu panjang, dengan kecerdasan yang kita akui bersama ya, dengan momentum yang begitu penting, hanya diminta membacakan pertanyaan yang disusun oleh para panelis begitu. Kalau di situ ya Mas Kodari ya. Ya. Saya pengen tahu alasan KPUD DKI. Kenapa moderatornya nggak boleh mengejar di final ini misalnya gitu. Saya tambahin aja langsung ini. Jadi jangan khawatir bahwa KPUD itu akan disalahkan. Jelaskan saja bahwa memang moderator itu kita berikan tanggung jawab. Ibarat pertandingan sepak bola. Wasit itu punya namanya diskresi, katakanlah begitu. Nah, diskresi ini yang tidak diberikan, yang tidak dimiliki seorang Ira Kusno. Bahwasanya kemudian nanti misalnya ada satu kesalahan, menurut saya yang disalahkan bukan penyelenggara pertandingan sepak bola, tetapi kalau wasitnya memang jelek, ya tidak objektif, wasitnya akan disalahkan. Tenang saja. Ya. Saya kira juga orang juga mikir dua kali mau nyerang Ira Kusno ya. Mungkin salah tapi nggak tega. Kayak kemarin kan putaran pertama kan Ira Kusno kan ada salahnya juga. Betul. Bicara soal segmen lewat. Tapi menurut saya kemarin dimaafkan lah oleh publik secara keseluruhan. Tetap gitu. Saya berikan kesempatan KPUD DKI. Iya. Alasannya apa? Ingin sekali ya kalau bisa lepas begitu ya. Tapi ternyata kita ada yang membatasi. Itu diatur dalam peraturan KPU sih Mas. Jadi moderator itu hanya memoderasi, menyampaikan pertanyaan yang ditulis oleh tim penyusun. Jadi KPU DKI Jakarta tentu mengikuti dulu aturan itu aturan itu ada. Lalu kemudian kami menjaga bentuk netralitasnya kami gitu. Jadi kalau pasangan calon dikejar pertanyaannya hanya kepada dia saja, takutnya ntar dianggap tidak sama perlakuannya dengan pasangan calon yang lain. Jadi ya kita ikut prosedur bahwa kemudian ini ada terobosan sedikit karena komunitas boleh bertanya kepada pasangan calon, itu sudah kami komunikasikan. Jadi takut dibawa ke majelis DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan pada titik ini ya, pertama saya tetap menghimbau supaya ada perspektif baru mengenai debat, ya. Karena kita ingin mendidik pemilih kita. Terbongkar visi misinya itu lebih bagi publik. Benar, kebetulan ini kan barusan dilantik anggota KPU yang baru, Bawaslu yang baru. Mudah-mudahan Bawaslu dan KPU yang baru ini mendengarkan kita. Sehingga kemudian dan ini bisa menjadi masukan ketika untuk mereka perubahan. menyusun rancangan keputusan KPU berkaitan dengan debat, itu paradigmanya agak diubah. Di sisi yang lain, pada titik ini kita melihat bahwa yang namanya debat swasta itu memang juga diperlukan, sangat relevan, sangat penting. Bukan karena sudah ada debat resmi dari KPUD, kemudian debat yang diselenggarakan oleh televisi swasta itu tidak penting lagi. Karena by nature, ya. Ini Anda menghimbau calon-calon dimanapun. Semua calon gitu dimanapun. Bahwa debat di televisi swasta itu punya kondisi yang berbeda. Jadi sehingga kemudian dia akan menampilkan sisi-sisi yang mungkin tidak bisa ditampilkan oleh debat-debat resmi begitu. Dan itu menurut saya sudah terbukti dari
beberapa debat yang diselenggarakan oleh televisi swasta. Entah formatnya misalnya ada salah satu TV swasta yang formatnya lebih santai, bercanda, rileks, dan seterusnya. Ada juga yang sekali lagi memasuki pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih personal, lebih politis, dan seterusnya. Saya kira itu pentingnya debat oleh kelompok swasta. Dan harus tetap diperhatikan sebagai bagian untuk penajaman visi dan misi. Betul. Karena KPUD DKI sebagaimanapun ingin menampilkan yang terbaik, ada aturannya. Betul. Begitu. Segmentasi dan mulai jam berapa sampai jam berapanya boleh tahu nih Bu Betty? 7.30 kita on air. Segmentasi pertama adalah official pembukaan begitu ya. Lalu kemudian nanti ada pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Ira dari panelis. Lalu kemudian segmentasi berikutnya terkait dengan pertanyaan komunitas langsung kepada pasangan calon. Ada 4 komunitas. Segmen kedua sudah masuk pertanyaan dari masyarakat ya. Segmen ketiganya nanti terkait dengan Cawagup bertanya kepada Cawagup. Mereka crossfire, lalu Cagup bertanya dengan Cagup, crossfire, baru nanti agak cooling down, closing statement, sebelumnya ada pertanyaan terakhir dari Mbak Ira nanti disampaikan kepada panelis. Oke, jadi secara keseluruhan 7.30 akan selesai jam 10 malam. Jam 10. Betul. Oke, cukup panjang, jadi dari sisi waktu sih saya membayangkan yang akan cukup panjang begitu Mas Dari. Ya, mungkin segmen dari komunitas ini perlu diperbanyak ya, karena memang itu sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ya, ini membedakan debat malam nanti dengan 3 sebelumnya. Benar. 2,5. Dan saya percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan dari komunitas, dari masyarakat itu lebih penting dibandingkan dengan pertanyaan dari panelis. Panelis itu orang-orang ahli. Nah, orang-orang ahli ini sering berpikirnya itu sangat detail dan mikro. Ya. Kadang-kadang ya dia itu agak berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat itu yang justru menjadi tugas para gubernur ini untuk dijawab. Para gubernur ini dipilih untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan menjawab kebutuhan ahli. Bukan menjawab kebutuhan ahli. Jadi segmen dari komunitas, dari masyarakat ini kalau memungkinkan sebetulnya diperbanyaklah begitu. Ibaratnya ada 2,5 segmen cukup panjang sih. Iya, 2/3 itu kasih segmennya kepada masyarakat. Karena balik lagi kalau kita bicara panelis, selama ini juga panelis sudah mendapatkan porsi yang banyak ya dalam debat-debat sebelumnya. Jadi pilkada itu tentang masyarakat. Sekarang pertanyaannya kemana masyarakatnya? Kita hargai bahwa pada hari ini masyarakat itu muncul melalui perwakilan komunitas. Melalui perwakilan-perwakilan. Karena pertanyaan dari panelis para pakar ini sepertinya sudah terbaca oleh para paslon. Nggak usah nanya, kita udah tahu bakal pertanyaannya. Saya setuju dengan Mas Goy. Tapi pertanyaan dari masyarakat secara langsung ini yang bisa jadi, ini harus hebat nih menjawabnya. Dan di situ akan membuktikan apakah seorang gubernur itu punya sense atau tidak terhadap persoalan masyarakat. Kan itu yang salah satu diperdebatkan. Salah satu kandidat mengatakan, Anda itu walaupun incumbent tapi tidak paham kondisi masyarakat. Sebaliknya yang incumbent mengatakan, Anda kan teori, kan begitu kan? Anda tuh belum pernah di pemerintahan. Nah sekarang siapa yang betul-betul memahami perspektif masyarakat? Itu akan kelihatan. Akan kelihatan ketika yang bertanya adalah masyarakat. Masyarakat ketika bertanya masyarakat, ketika dia menonton, oh, ini pertanyaan saya. Dan pertanyaan itu merefleksikan apa yang dia sedang alami. Kalau panelis yang nanya, itu kan pakar itu. Yang dia tanyakan tuh nggak sama dengan yang saya pikirkan. Ini saya yakin keempat paslon untuk putaran kedua DKI Jakarta kalau menyaksikan pagi ini makin dakdikduk dia Mas Kodari. Bagaimana nanti malam dan susah ada ditebak. Pertanyaan dari masyarakat. Betul, pertanyaan dari masyarakat susah ditebak. Susah ditebak. Dan itu kan lebih menarik. Betul, kita juga menantikan segmen tersebut nanti. Nah, terkait pilkada selain debatnya juga akan hal penting yang kami ingatkan ini adalah bagi para pemilih, terutama Anda yang warga DKI Jakarta. 19 April kita akan memilih lagi untuk putaran kedua. Sosialisasi bagi calon pemilih yang belum terdaftar atau belum mengecek apakah sudah ada di daftar pemilih tetap dan belum memiliki KTP elektronik itu seperti apa. Nah, berikut ini kami sampaikan kepada untuk Anda.
Ya, jangan lupa 19 April. Bagi saya secara pribadi, saya akan ikut pilkada kali ini. Karena catatan dalam sejarah ini pilkada, salah satu pilkada paling menarik dalam sejarah demokrasi kita. Mas Betul. Setuju? Betul. Ya kan? Siapapun pilihan Anda, siapapun yang nanti menang, ya Jakarta akan tetap menuju ke arah yang terbaik, kita doakan. Bu, ada yang ingin dikoreksi? Iya, tadi video yang barusan itu untuk pemuktahiran data pemilih kemarin yang dibawa. Jadi kalau Anda sudah terdaftar atau belum, ada dua cara. Pertama, cek lewat website pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt, masukkan NIK-nya. Kalau sudah terdaftar, maka akan tahu saya terdaftar di TPS berapa. Itu sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, maka akan tidak kehilangan hak pilih. Bagi yang sudah terdaftar, selambat-lambatnya H-3. H-3. Iya, selambat-lambatnya H-3 yang sudah terdaftar nih Mas tadi dalam DPT akan diberikan C6. Surat pemberitahuan dari KPPS langsung dari rumah ke rumah. Tapi kan warga DKI Jakarta mobilitas cukup tinggi ya. Kemungkinan tidak sampai ke tangannya H-3. Kalau H-3 kok saya kata Ibu Betty akan harus terima dapat C6, surat atau C6. Kalau belum, dia datang ke KPPS selambat-lambatnya H-1. Tanggal 18 sampai jam 4 datangi KPPS kami. 4 sore. Bu Betty, kan belakangan saya baca di media tuh ada penolakan dari kandidat untuk penggunaan surat keterangan. Boleh dijelaskan kepada kita duduk perkara ini, yang dimaksud surat keterangan itu apa? Dan kenapa dipermasalahkan? Dan apakah memang tidak boleh? Apa sampai khawatir paslonnya? Belum di situ. Jadi kalau DPT kita mesti sabar. Kalau DPT ntar bawanya C6 dokumennya. C6 kalau bisa nanti disertai dengan identitas pendudukan lain, identitas lain, yaitu IKTP, KTP untuk mengkonfirmasi apakah C6 itu yang bawa sama dengan orangnya. Karena beberapa kasus ternyata C6 dibawa anaknya, dibawa yang lain yang bukan yang tertera dari nama yang situ. Jadi C6 disertakan dengan identitas bisa berupa IKTP, bisa berupa KTP, bisa berupa paspor, bisa berupa SIM yang memuat nama, foto, dan alamat si pemilih itu. C6 itu pemilih terdaftar dalam DPT. Pemilih tak terdaftar dalam DPT memang dokumennya hanya 2 yang dimungkinkan. IKTP, KTP elektronik, atau surat keterangan dari Dinas Dukcapil. Jadi kalau belum punya EKTP, dia harus mengurus surat itu. Betul. Itu bagian tak terdaftar saja, Mas. Jadi tak terdaftar, kok nama saya nggak ada dalam DPT. Padahal saya punya KTP, punya IKTP saya. Iya, padahal nama saya kok nggak terdaftar. Kehilangan hak pilih nggak? Enggak. Sepanjang bisa menunjukkan IKTP atau suket. Suket itu pengganti IKTP karena banyak orang yang belum dapat belangkonya, jadi diganti dengan surat keterangan dari Dinas Dukcapil. Suket atau surat keterangan ini yang tanyakan Mas Kodari, yang paslon tampaknya ada yang keberatan mengenai ini karena kenapa? Mungkin karena rawan ini dipalsukan. Manipulasi. Jadi ada 2 jenis suket, Bang. Jadi suket itu ada yang berbarcode dan berfoto, ada yang untuk kepentingan memang itu betul-betul pengganti IKTP. Dan berlakunya 6 bulan, ada juga suket yang tak berbarcode, tak berfoto. Kepentingannya hanya pilkada. Jadi yang kemudian mungkin saja ada pasangan calon yang tidak sepakat begitu ya, tapi kami pelaksana ketentuan. Sudah disosialisasikan ke tim. Tetap boleh sebetulnya kan, tetap boleh sebetulnya. Dapat menunjukkan itu. Dia mau daftar, dia mau nyoblos di mana? TPS sesuai dengan alamatnya? Sesuai dengan alamat yang tertera di suketnya atau IKTP-nya. Kalau tak terdaftar, baru dapat dilayani hak pilihnya dari jam 12. Berarti tidak boleh ditolak ya, Bu ya? Sepanjang surat suara masih tersedia. Jadi memang waktu itu kan kami selalu woro-woro, selalu mengingatkan, lihat dong, cek dong, apakah Anda sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, datangin ke PPS kami, tadi membawa dokumen yang sudah disebutkan. Nah nanti IKTP atau suket, kami minta juga, kalau diragukan, apalagi suket tak berbarcode, tak berfoto itu, kalau diragukan harus disertai dengan identitas lain. Bisa berupa kartu keluarga, bisa berupa paspor, atau identitas lain yang memuat nama, foto, dan alamat si pemilih tersebut. Datangnya baru bisa dapat jam 12, Mas. Dan pada intinya ini terjadi di putaran pertama, ada sebutlah kekacauan informasi mengenai hal ini sudah diantisipasi. Kebetulan saya mau tanya satu lagi, tingkat partisipasi putaran pertama kemarin kan luar biasa, jauh di atas yang pilkada sebelumnya. Nah, bagaimana mengantisipasi keluhan seperti kemarin? Kemarin ada keluhan bahwa surat suara itu kurang. Pertanyaan saya, apa mungkin surat suara itu bisa kurang? Karena walaupun tingkat partisipasi katakanlah mencapai
76% seperti kemarin atau nanti 80%. Ya. Sebetulnya kan surat suara itu disiapkan 100%, bahkan 100% tambah 2,5%. Betul dari ya? yang seharusnya. Bagaimana ceritanya, bagaimana mungkin di satu TPS itu bisa kekurangan surat suara? Ya. Walaupun partisipasinya Dari tinggi. sisi distribusi Kecuali kalau berarti. partisipasinya jauh di atas DPT. Ya. Jadi yang disampaikan Bang Kodari itu tidak semua TPS. Yang dialami adalah bukan kekurangan surat suara, tapi dulu pada putaran pertama itu kekurangan form pernyataan DPTB bahwa saya tak terdaftar dalam DPT dan akan menggunakan hak pilih menjadi DPTB. Sementara surat suaranya ada sebetulnya. Surat suaranya ada. Nah, tapi ada dua hal, KPPS atau pemilihnya yang tidak paham sepenuhnya. Tapi yang sekarang masih tidak ada lagi surat pernyataan DPTB karena kami ganti dengan alat bantu dokumentasi DPTB, tidak diisi oleh pemilih tapi diisi oleh KPPS. Jadi mereka kalaupun kurang itu bisa langsung mengantisipasi kemungkinan salah persepsi mengenai hal ini, jadi lebih cepat begitu ya. Betul. Dengan bukti diri atau apapun. Betul. Jadi nanti kalau misalnya saya jam 12 kurang 15, kami memerintahkan kepada KPPS untuk ngecek berapa sih surat suara tersedia di atas meja KPPS nomor 1 itu. Oh misalnya ada 200, maka antrian sepanjang 200 saja. Diberi nomor antrian 1 sampai 200 misalnya ya. Dan sepanjang masih ada antrian dan antrian itu sudah masuk sebelum jam 1 tepat, maka itu tetap kami layani sepanjang mereka surat sudah suara mendaftar tersedia. sebelum jam 12, Betul. mereka bisa mencoblos di atas jam 12. Betul, sepanjang sudah masuk antrian ya Mas. Jadi kalau datangnya di atas jam 1 ya punten, walaupun antrian masih Anda nggak dapat kami layani. Ya, jadi mencoblosnya itu adalah berdasarkan Anda mendaftarkan ke TPS-nya itu jangan juga mepet. Betul. Atau jangan lewat waktu. Betul. Gitu kira-kira ya. Dan sepanjang surat suara tersedia. Jadi jam 12 kurang 15 kami sudah meminta kepada KPPS cek surat suara Anda tersisa berapa. Oh ada 50 misalnya. Maka kalau nanti dari jam 12 sampai jam 1 yang datang lebih dari 50, Anda dapat menggeser pengguna DPTB ke TPS terdekat. Kalau Anda tidak tahu TPS terdekat di mana, langsung telepon PPS-nya. Nanti PPS yang ikut membantu mengarahkan TPS mana yang masih ada tersedia surat suaranya. Bisa memberikan hak suara. Pada titik ini saya ingin menyarankan ya dibuat semacam bukan krisis, bisa disebut krisis center, bisa juga pusat informasi yang nomor teleponnya itu bisa dikontak oleh semua dari seluruh Jakarta. Karena kita mengantisipasi persoalan semacam ini akan terulang kembali. Dan aparat keamanan menurut saya memang harus standby di tiap TPS. Kita tidak mengharapkan, tetapi kita harus waspada, tingkat partisipasi tinggi sekali, intensitasnya luar biasa. Ini satu-satunya pilkada, sekarang ini Jakarta tambah penuh. Karena yang datang di Jakarta itu bukan cuma pemilih, tetapi ini semua partai politik pendukung itu mengundang semua pengurusnya datang ke Jakarta. Jadi kita bisa pastikan hampir tidak ada pemilih nanti yang tidak akan datang ke TPS. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Baik. Kalau call center ada di poster kami di depan TPS kami sudah pasang. Itu akan bisa dilihat. Setiap kabupaten kota ya. dan bisa dihubungi. Ada dong. Dan bisa dihubungi. Abang bisa WA, abang bisa SMS. Nanti Mas Kodari ngecek ya. Nanti kita sama-sama ngecek. Baik. Jangan ngetes Bang, nanti kerjaan tambah banyak. Iya. Penting banget. Iya. Oke, Mas Kodari terima kasih. Terima kasih. Bu Betty, selamat Sama-sama, bekerja Mas untuk Bayu. nanti malam. Jadi sukses untuk nanti malam. Inilah debat final yang mudah-mudahan kita bisa saksikan bersama. Sekali lagi kita mendengarkan visi misi terakhir sebelum kemudian kita memilih siapa dari dua calon yang Anda pilih untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk DKI Jakarta.